Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2758. Ketika kesadaran spiritual Suyi menembus prasasti lagi, itu sudah membawa aura Dao reinkarnasi. Adegan penjara yang akrab muncul kembali. Semburan berwarna darah berubah menjadi semburan Dao Guang, meledak dari segala arah. Namun, dia tiba-tiba diblokir oleh samsara. Di masa lalu, Suyi tidak bisa menghentikannya sama sekali, dan akan terhapus dari kesadarannya dalam sekejap. Tapi sekarang, reinkarnasi seperti parit, menolak pembunuhan dari penjara ini. Salah satunya adalah hukum surga yang misterius, dan yang lainnya adalah kekuatan reinkarnasi tertinggi, dan mereka saling bersaing dengan sengit. Kesadaran Suyi sangat tidak nyaman. Di penjara ini, Dekrit Tianxun memiliki waktu dan tempat yang tepat, dan memiliki kekuatan membunuh yang mutlak. Hanya setengah jam kemudian, ledakan. Samsara runtuh, dan kesadaran runtuh. Berdiri di depan tablet batu, wajah Suyi menjadi lebih pucat, dan dia menderita sakit kepala karena luka di jiwanya. Apakah kamu sudah memahami Dekrit Tianxun? Xiao Zixuan berbicara di atas batu yang jauh, matanya tertuju pada Suyi, dan warna aneh muncul di alisnya. Sebelumnya, dia telah memperhatikan gerakan pendekar pedang muda yang aneh ini, dan dia tahu bahwa lawannya melakukan 39 tembakan. Dalam 9 kali pertama, dia langsung kalah setiap saat. Dari ke-10 kali hingga ke-29 kali, butuh 3 napas untuk kalah dari kekalahan instan. Sampai ke-39 kalinya, saya mampu bertahan selama 5 napas. Mengenai hal ini, Xiao Zixuan tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mencoba lebih dari sekali untuk memahami Dekrit Tianxu. Pada awalnya, seperti Suyi, dia langsung kalah tanpa ketegangan. Baru pada upaya ke-6 saya dapat menahan 2 napas, dan baru pada upaya ke-39 saya dapat menahan 9 napas. Tampaknya dia jelas lebih kuat dari Suyi, tetapi Anda harus tahu bahwa Suyi hanyalah seorang Taois di alam bebas dan tak terkekang. Poin ini, Xiao Zixuan telah lama melihat bahwa ketika dia membandingkan tingkat kultivasinya dengan Suyi, dia akan sangat terkejut. Tak terbayangkan bagaimana kekuatan jiwa seorang Taois di alam bahagia bisa begitu kejam hingga ke tingkat yang keterlaluan. Tapi sekarang, setelah melihat Suyi bertahan selama setengah jam, Xiao Zixuan benar-benar menyadari ada sesuatu yang salah. Dia telah mencoba sampai sekarang, tetapi baru menyadarinya. Itu hanya bulu dari Dekrit Tianxun, bahkan bukan sisik dan setengah cakar. Selain itu, jauh dari mampu bertahan selama seperempat jam. Semua ini membuat Xiao Zixuan menyadari bahwa pembudidaya pedang muda itu mungkin melakukan sesuatu yang luar biasa. Masih berusaha, Suyi tidak menoleh ke belakang. Dia berdiri diam, dengan tenang menyesuaikan napasnya. Alasan mengapa kekuatan reinkarnasi dikalahkan sebelumnya bukan karena kelemahan reinkarnasi, tetapi karena kendalinya atas jalan reinkarnasi masih jauh dari cukup. Bagaimanapun, Dekrit Tianxun adalah manifestasi dari aturan Dao Surga. Dan reinkarnasi baru saja ditempa ke dalam hukum Dao tingkat Xiao Yaojing, dan celahnya ada di sana. Setelah sekian lama, Suyi menembak lagi. Baru kali ini, dia menggunakan kekuatan Xuansu. Semacam jalan tertinggi yang diselamatkan dari sungai takdir di kehidupan pertama dan diberikan kepada Suyi sedini mungkin di dunia. Memotong sebab dan akibat, memotong takdir, misterius dan misterius, sedalam kehancuran besar. Setelah berkultivasi ke level saat ini, Suyi telah lama menilai bahwa kekuatan Xuansu melibatkan misteri jalan takdir, dan di surga abadi ini, dapat diklasifikasikan sebagai level ketiga atas. Adapun apakah itu jalan tingkat pertama, atau tingkat kedua atau ketiga, Suyi masih belum yakin. Dan sekarang, dia akan mencoba dan dibandingkan dengan Tianzhou Decree, berapa lama kekuatan Xuansu bisa bertahan. Temanmu, mungkinkah murid tertutup baru Kaisar Langit? Di atas batu, Xiao Zixuan berinisiatif untuk bertanya. Pusuan tahu bahwa pria ini, yang terlihat seperti pendekar pedang yang down and out, jelas tertarik dengan asal-usul Suyi. Dengan kata lain, sebelumnya, pihak lain sama sekali tidak peduli siapa Suyi, jadi dia tidak pernah menanyakan pertanyaan ini. Pusuan tersenyum dan berkata, bagaimana denganmu, senior? Jika kamu tidak keberatan mengungkapkan rahasianya, junior ini secara alami akan terbuka dan jujur. Xiao Zixuan tampak menghina. Itu hanya berbicara tentang asal-usul identitasmu, anakmu masih melakukan pertukaran dengan malu-malu, kamu terlalu Filistin. Pusuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Xiao Zixuan juga tampak kehilangan minat, duduk di sana, meletakkan dagunya di satu tangan, menatap Suyi di depan prasasti, berpikir dalam hati. Itu juga setengah jam kemudian. Suyi mengeluarkan gumaman yang menyakitkan dari bibirnya, dan sosoknya bergetar untuk beberapa saat.
Hati Pusuan bergetar, dan ekspresinya menunjukkan kekhawatiran. Xiao Zixuan berkata sambil berpikir, sepertinya, masih tidak bisa melakukannya. Saya hanya berbicara tentang kekuatan di tingkat Xiao Yaojing. Bagaimana mungkin? Baru saja, Xiao Zixuan yang sedang duduk bersila berkaki tiba-tiba bangkit. Hampir pada saat yang sama, tablet batu di depan Su Yi tiba-tiba dan diam-diam hancur berantakan, dan segel terukir di atasnya. Dekrit, Tianhun, runtuh dan menghilang. Xiao Zixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia hendak mengatakan sesuatu. Gunung hujan pahit tiba-tiba bergerak. Semburan nyanyian pedang yang penuh gairah naik ke langit. Awan di langit semuanya hancur, dan kekuatan reguler yang tak terlihat di kedalaman langit semuanya terguncang. Seluruh kerajaan Huai Huang penuh dengan dentang-dentang dan dentang pedang. Ini, jauh, Jenderal Meng Sanxi, yang sedang menunggu dengan 100.000 harimau, menjadi pucat ketakutan. Nyanyian pedang sepertinya datang dari kedalaman tanah, membawa aura pembunuhan yang menakutkan yang membuat orang merasa ketakutan dan putus asa. Ratusan ribu harimau dan kuda di bawah selangkangan mereka semuanya lumpuh seperti lumpur, dan lapangan tiba-tiba menjadi kacau. Guru nasional Lu Yuan, Shen Duqiu, dan Yun Zhaoan berada di kaki Gunung Kuyu. Ketika nyanyian pedang terdengar, mereka bertiga gemetar dan pingsan karena syok. Tetapi di negara Huai Huang, ketika nyanyian pedang ini dibunyikan, itu juga membuat khawatir berbagai kekuatan kultivasi yang telah menunggu di sana. Mu Qing, pendekar pedang hebat dari pengadilan pedang bela diri sejati, mengerutkan kening. Su Xuanjun dan Pusuan telah memasuki kerajaan Huai Huang selama lebih dari sebulan, dan mereka belum kembali, dan mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Saya hanya tidak tahu mengapa nyanyian pedang ini bernyanyi. Mungkinkah pedang ganas yang tersisa dari akhir era pengakhiran Dharma akan segera lahir entah dari mana? Di kejauhan, Zukuan, monster tua dari sekte pedang tebing hitam Tianjun, menyeringai dan berkata, bukan kebetulan, keberuntungan itu pasti akan lahir. Saat dia berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh dan berkata kepada Mu Qing di kejauhan. Dua junior di sampingmu yang memasuki kerajaan Huai Huang ditakdirkan untuk mati sejak lama. Aku menyarankanmu, Mu Qing, untuk segera pergi, jika tidak, berhati-hatilah untuk mengikuti jejak kedua junior itu. Wajah Mu Qing muram, dan dia tidak berbicara. Jika itu benar-benar keberuntungan yang muncul, sulit untuk mengatakan siapa yang akan berakhir dengannya. Dari Ting Yu Jianlou, Nyonya Raoyun, kata lembut. Sangat mudah untuk bersembunyi dari tombak terbuka, tetapi sulit untuk melindungi dari panah tersembunyi. Anda harus berhati-hati, masih banyak orang yang menunggu untuk memancing di perairan yang bermasalah dalam kegelapan. Di awan di kejauhan, berpakaian ungu jubah, Tuan Jahat Luo Laogui dengan wajah seperti anak kecil dan rambut hitam berkata tanpa ekspresi. Kata-kata itu masih bergema, dan semua orang melihat bahwa, di tempat lain yang jauh, ada sosok-sosok yang keluar dari kegelapan satu demi satu. Mu Qing, Zukuan, Ni. Raoyun, Raja Surgawi Agung di alam surga abadi, mau tak mau merasakan hati mereka tenggelam ketika mereka mengenali asal-usul beberapa dari mereka. Serigala di sekitar, rumit. Begitu keberuntungan itu muncul dan dibawa ke negara Huai Huang ini, pasti akan mengarah pada huru-hara yang tak terduga. Pada saat itu, Raja Surgawi sekuat mereka kemungkinan besar berada dalam bahaya hidup. Di bawah hujan yang pahit, saat nyanyian pedang terdengar, Xiao Zixuan melambaikan lengan bajunya, dan guru nasional Lu Yuan, Shen Duqiu dan Yun Zhaoan yang pingsan semuanya dibawa pergi. Kemudian, dia menatap Pusuan. Apakah kamu ingin mundur ke kejauhan dulu? Ketika pedang ganas itu lahir, dengan tubuh fanamu, kamu pasti akan dirampok. Pusuan menggelengkan kepalanya dan menolak. Jika Su Yi tidak pergi, dia tidak akan pergi. Tidak lebih dari kematian. Bukannya dia belum mati. Xiao Zixuan memuji, seperti yang diharapkan dari murid dan cucu Jiang Wuchen, hati pedang ditempa dengan sangat baik. Dia berkata, menatap Gunung Kuyu. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku bisa melihat pedang ganas ini lagi. Jauh di dalam matanya, ada emosi. Pada saat ini, Su Yi telah berbalik dan datang ke sisi Pusuan, dan berkata melalui transmisi suara, aku telah bersalah padamu lebih dulu. Tanpa penjelasan apapun, dia menggunakan trik sulap di lengan bajunya untuk menyingkirkan Pusuan. Xiao Zixuan tertawa dan berkata, apa yang kamu takutkan? Jika aku ingin membunuhnya, mengapa menunggu sampai sekarang? Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan memandang ke Gunung Kuyu. Pertempuran kebetulan adalah yang paling tabu. Xiao Zixuan mengangguk, dan tiba-tiba berkata, jika pedang ganas itu lahir, seluruh kerajaan Huai Huang pasti akan menyebabkan bencana, dan seluruh negeri akan direduksi menjadi bumi hangus, semua makhluk hidup terhempas. Su Yi berkata, Yang Mulia, apakah Anda memiliki cara untuk menyelamatkannya? Xiao Zixuan berkata, jika Anda dapat menaklukkan pedang yang ganas itu, Anda dapat menyelesaikan bencana ini, jika Anda tidak dapat menaklukkannya aku akan. Kata-kata itu belum selesai, Su Yi sudah berkata, ya. Selama kamu tidak terlibat,
pedang ganas itu bisa diperoleh di ujung jariku. Xiao Zixuan tercengang. Sangat percaya diri. Cobalah. Suyi menyingkirkan kendi, menginjak kakinya, dan sosoknya melonjak, dan dia tiba di puncak Gunung Kuyu dan di bawah langit dalam sekejap. Hei, sungguh menakjubkan bisa melawan aturan dunia dan pada saat yang sama mengembalikan moralitas seseorang ke gerbang jalan keabadian. Xiao Zixuan mendecakkan lidahnya. Di depan gerbang jalan menuju keabadian adalah tempat tertinggi bagi seorang biksu di dunia, seseorang bisa menjadi abadi dalam satu langkah. Dengan tingkat kekuatan ini, dia memang bisa merajalela di negeri fana ini dan melakukan apapun yang dia mau, yang lebih kuat dari Tuhan. Lagi pula, Tuhan hanyalah aturan surga, tetapi pemuda berjubah hijau itu bisa melakukan apapun yang dia mau. Tentu saja, Xiao Zixuan juga ada dalam daftar ini. Dan, bahkan lebih kuat. Dalam sekejap, Xiao Zixuan datang di bawah langit, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana teman kecilku bisa menaklukkan pedang tak tertandingi yang pernah menghancurkan singgahsana ini. Suyi meliriknya, kultivasi abadi. Xiao Zixuan berkata, biasa saja. Boom, gunung hujan pahit bergetar, mengguncang langit dan bumi. Seluruh kerajaan Huaihuang bergetar, dan aura menakutkan dari hukum surga muncul dari langit. Dari dunia luar, saya tidak tahu berapa banyak mata yang menatap semua ini. Pada saat ini, semua monster tua yang menunggu di luar sangat yakin bahwa keberuntungan tertinggi itu benar-benar akan lahir. Saat ini, Suyi mengambil langkah awal. Angkat tangan kanan, gunakan 5 jari sebagai penutup, dan dorong ke arah Gunung Kuyu. Tiba-tiba, gunung hujan pahit yang berguncang hebat tetap diam. Segera, aura hukum surga yang muncul dari langit menghilang, dan seluruh kerajaan Huaihuang menjadi tenang. Semua kelainan menghilang sepenuhnya di bawah telapak tangan yang berkibar itu. Hanya jauh di dasar gunung, terdengar tangisan pedang. Xiao Zixuan berdiri di sana, tertegun. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2759. Saat nyanyian pedang terdengar, Xiao Zixuan dengan jelas merasakan pedang yang ganas itu. Itu terletak di bawah gunung hujan pahit. Tapi sekarang, Xiao Zixuan tidak bisa merasakan apapun. Gunung Kuyu seperti saat di penjara sebelum sembuh, sunyi dan biasa saja. Semua ini membuat Xiao Zixuan sulit dipercaya. Angkat tanganmu dan tekan, dan pedang ganas itu akan ditekan. Apakah ini pedang ganas yang dia kenal? Dalam pertempuran akhir Dharma, pedang ini penuh dengan kekuatan dahsyat, dan banyak kaisar surga terluka, jadi takutlah. Mengapa salah satu dari 13 tahta dihancurkan? Pedang ini telah memberikan kontribusi besar. Tapi mengapa, Dekrit Tian Shou, telah dipatahkan dan dihamburkan, dan pedang ini ditekan oleh seorang pembudidaya pedang muda di alam bahagia sebelum ia lahir? Rao Zixuan mengetahui rahasia yang tak terhitung jumlahnya, pengalamannya yang kaya sebanding dengan sedikit orang di dunia, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut saat ini. Saya tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana kamu melakukannya? Xiao Zixuan menoleh untuk melihat Suyi. Dia lupa meminum kendi anggur di tangannya. Suyi berkata, apakah aneh melakukannya dengan santai? Sudut bibir Xiao Zixuan berkedut, lakukan dengan santai. Benar-benar sapi darah yang tidak bisa melahirkan, luar biasa. Suyi tertawa dan berkata, kata-kata vulgar seperti itu sangat enak didengar, yang mulia benar-benar mulut kecil dengan madu, manis. Xiao Zixuan memandang Suyi dari atas ke bawah, lalu memandang ke langit yang telah kembali diam, dan berkata, jadi, pedang welas asih agung sudah ada di sakumu. Suyi mengangguk, jika yang mulia tidak mau, Anda sebaiknya mencoba memaksanya. Xiao Zixuan berkata sambil tersenyum, kamu memberiku anggur yang enak, bagaimana aku bisa malu? Mari kita diskusikan. Kamu bisa menyelesaikan kebingunganku untukku, bagaimana kalau aku menyerahkan kekayaan ini? Suyi berkata dengan santai, oke, yang mulia, pergi ke dunia luar dan tunggu. Aku singkirkan pedang ganas itu, dan aku akan pergi ke dunia luar untuk menemukanmu. Adikku dan aku akan menemukan restoran dan makan enak obrolan. Saya kebetulan banyak ragu dan ingin meminta saran yang mulia. Xiao Zixuan menggosok dagunya, dan berkata, dunia luar terlalu berisik, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang menunggu kelinci, dan mereka memiliki ide untuk makan hitam dan putih. Jika Anda tidak melakukannya perhatikan, kamu dan aku tidak akan pernah bertemu lagi. Bukankah terlalu menyedihkan? Suyi mendengus, itu dia, itu benar-benar membuat orang tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya saling memandang, dan tiba-tiba terdiam. Sepertinya mereka mengobrol sebelumnya, tetapi mereka sebenarnya menguji garis bawah satu sama lain. Sikap Suyi sangat sederhana, saya ingin memutuskan pedang ini, Anda segera pergi dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Xiao Zixuan tidak mau melepaskannya, dan ingin mencari tahu mengapa Suyi bisa menaklukkan pedang welas asih agung, dan tidak akan menyebarkan elang ketika dia melihat seekor kelinci. Jadi macet di sini, dan konfrontasi yang tampaknya tenang ini sebenarnya yang paling berbahaya. Sejak awal, Suyi tidak terlalu percaya pada Xiao Zixuan. Orang tua ini,
yang tampil sebagai pendekar pedang yang turun-temurun, sebelumnya terlihat sangat cerewet, tetapi sikapnya selalu membingungkan. Sampai saat ini, Suyi secara kasar dapat menyimpulkan bahwa lelaki tua ini jelas bukan orang yang baik. Suyi bahkan yakin bahwa dalam percakapan sebelumnya, jika dia menunjukkan sedikit keraguan atau keraguan dalam sikapnya, kemungkinan besar akan menyebabkan pembunuhan yang tidak terduga. Dalam analisis terakhir, alasan mengapa pihak lain mudah diajak bicara tidak lebih dari satu alasan. Tidak bisa melihat melalui diriku sendiri. Apalagi setelah dia menekan pedang ganas itu dengan santai, lawan jelas memiliki kekhawatiran dan ingin mengetahui situasinya sebelum memutuskan apakah akan tinggal atau tidak. Setelah sekian lama, Xiao Zixuan meminum anggur di dalam panci dan menghela nafas. Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi buruk. Jika tidak, kamu juga seorang pembudidaya pedang, dan aku juga seorang pembudidaya pedang. Mari bersenang-senang, dan kami akan menilai berdasarkan ilmu pedang. Suyi berkata dengan gembira, pedang pembudidayaku harus seperti ini. Xiao Zixuan menatap senyum di wajah Suyi, tanpa ragu atau ragu. Hanya sangat menantikannya. Setelah beberapa lama, Xiao Zixuan juga tersenyum dan berkata, ya, pembudidaya pedang memecahkan masalah, dia harus membunuh mereka dengan pedangnya. Sekarang saya memiliki kultivasi abadi, teman kecil saya harus berhati-hati. Dengan mengatakan itu, dia mengambil langkah maju. Ketika jubahnya menggembung, bulan cerah berwarna darah tiba-tiba muncul di langit, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti cahaya bulan, merah cerah dan jernih, seperti mimpi. Dunia tiba-tiba berubah, dan dunia kecil yang terisolasi dari dunia luar, atau medan pedang magis, dipadatkan dan dibentuk. Bulan berdarah ada di langit, dan arus pedang mengalir seperti cahaya bulan. Xiao Zixuan berdiri di dalamnya dan berkata sambil tersenyum, teman kecil, bagaimana pemandangan di sini? Aku khawatir itu mata yang menawan. Suyi mengayunkan lengan bajunya, mengayunkan tinjunya seperti pedang, dan bulan berwarna darah di langit tiba-tiba pecah berkeping-keping, hancur dan layu. Retakan muncul di pesona domain pedang. Xiao Zixuan mendecakkan lidahnya dan berkata, teman kecil terlalu tidak menarik. Sebelumnya, dia hanya menunjukkan kultivasinya sebelum ambang jalan abadi. Itu hampir membuatku berpikir bahwa dia dapat menstabilkan Xiao You dalam hal Taoisme. Suyi berkata, satu sama lain, saya tidak menyangka bahwa ahli seperti yang mulia akan memiliki kekuatan puncak Raja Abadi begitu dia bergerak, jadi saya bahkan tidak bisa menyimpan sebagian dari milik saya, kekuatan. Teman kecil bisa mengguncang kekuatan puncak Raja Abadi dengan pukulan, dan ada lebih dari sekadar kekuatan tersembunyi. Xiao Zixuan tertawa keras dan melambaikan jubah lengannya. Ledakan. Dunia sedang berubah, bunga pedang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan, seperti lampu teratai berwarna darah, kelopaknya dipadatkan oleh energi pedang yang jernih, dan yang paling menakjubkan adalah bahwa di setiap bunga pedang, ada dewa yang menari pedang satu per satu. Dalam sekejap, Suyi dikelilingi oleh bunga pedang berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Ini jelas merupakan kekuatan tingkat cara ilahi, yang 3 poin lebih kuat daripada pukulan paling puncak dari dewa yang lebih rendah. Suyi berdiri diam di tempat, dan di sekitar sosok tinggi itu, ada energi pedang yang naik ke langit. Bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti lampu teratai berwarna darah tiba-tiba hancur. Hampir pada saat yang sama, Suyi maju selangkah, mencabut pedang peri Yinghuo dari belakang, dan menebas ke arah Xiao Zixuan. Secepat kilatan cahaya, dentang, Xiao Zixuan menjentikkan jarinya. Pedang peri pecah berkeping-keping. Teman kecil, kamu telah dibodohi. Xiao Zixuan tertawa panjang, dan tiba-tiba menunjukkan kekuatan tingkat dewa atas, dan menebas dengan keras dengan telapak tangannya seperti pedang. Dominasi kekuatan, teror tidak terbatas. Dalam sekejap, sosok Suyi terbang mundur. Sebelum dia bisa berdiri diam, Xiao Zixuan mengikutinya seperti bayangan, dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. Itu masih telapak tangan, sekuat Raja Dewa yang menahan Xing He dan menghancurkannya. Tapi sebelum telapak tangan jatuh, Xiao Zixuan mengecilkan matanya dan mundur tanpa ragu. Ledakan, energi pedang melesat keluar dari borgol Suyi, menembus langit, dan melewati sosok Xiao Zixuan. Tanda pedang yang mengejutkan tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Zixuan, dan darah mengalir seperti air terjun, menodai jubahnya. Dia tersentak, kekuatan abadi. Aku tidak melihat kamu tampan, teman kecil, tapi kamu sangat lemah. Suyi menyeka noda darah di bibirnya, dan mengerang menyesal. Sebelumnya, dia sengaja melukai dirinya sendiri untuk memberi lawan kesempatan untuk menyelinap masuk. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih akan dilakkan oleh lawan di saat kritis. Yang mulia, sebagai senior tua, telah menipu berulang kali. Jika Anda berhati hitam, saya merasa kasihan pada diri saya sendiri. Suyi menghela nafas. Xiao Zixuan tidak peduli dengan luka di tubuhnya, dan menghela nafas, bagaimanapun. Tempat ini hanyalah tempat biasa, dan aku tidak bisa berhati-hati. Jika perahunya terbalik di selokan, tidak masalah jika ketenaran seumur hidup hancur, adalah hal yang paling disesalkan untuk melewatkan pedang yang ganas itu. Di luar jangkauan, Suyi berkata,
itu hanya tiruan dari Dao, jadi bagaimana jika dihancurkan? Bukankah lebih menyenangkan menggunakan semua kekuatanmu untuk memutuskan hasilnya dengan satu pedang? Xiao Zixuan tersenyum dan berkata, mudah untuk mengatakan, saya senang, tetapi perencanaan dan kerja keras saya selama puluhan ribu tahun, bukankah sia-sia? Apakah Anda bersedia menjadi teman kecil? Sui mengangguk, mengerti. Saat berbicara, aura mereka berdua menumpuk dan menyeduh. Jika pertarungan sebelumnya adalah ujian, maka saat ini keduanya tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menentukan pemenang. Xiao Zixuan tiba-tiba berkata, jika teman kecil bersedia menyerahkan pedang welas Asia Agung, tidak peduli permintaan apa yang diajukan teman kecil, selama aku bisa melakukannya, aku bisa menyetujuinya. Dia menunjuk ke langit, sebagai masalah ketulusan, orang-orang dari Sekte Pedang Tebing Hitam yang disebut oleh dunia luar untuk membunuhmu, tidak peduli siapa mereka, akan mati. Dengan kata-kata itu, ada kekuatan dan kekuatan yang tak terlihat, dan dia memandang rendah Bang yang sombong itu, dan dia sama sekali tidak memperhatikan Sekte Pedang Tebing Hitam. Su Yi tertawa. Dia dapat melihat bahwa hanya pada saat inilah Xiao Zixuan akhirnya menyadari bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan kesepakatan dengannya. Sebelumnya, tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, sebenarnya dia tidak pernah berpikir untuk bertukar dengan dirinya sendiri sama sekali. Xiao Zixuan mengangkat alisnya, dan berkata, tidak percaya. Lalu tahukah kamu bahwa meskipun kamu dapat mengambil pedangnya sekarang, ketika kamu meninggalkan kerajaan Huai Huang, kamu masih akan menemui bencana. Seolah takut Su Yi akan berpikir terlalu banyak, dia tersenyum dan berkata, ini bukan ancaman, tapi pernyataan dari hati, menyajikan fakta, bersikap masuk akal, dan bertanya pada diri sendiri, apakah kamu tidak khawatir dewa saya juga di luar? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, karena dewa Anda yang sebenarnya ada di luar, mengapa Anda peduli dengan keuntungan atau kerugian klon? Mengapa Anda perlu membuat kesepakatan dengan saya saat ini? Mungkinkah dewa Anda yang sebenarnya tidak yakin? Untuk menjagaku, Xiao Zixuan terdiam beberapa saat, lalu menunjuk ke arah Su Yi sambil tersenyum, kamu benar-benar tidak menangis saat melihat peti mati itu, bujukanku sia-sia, Pak Tua. Sejenak, aura di tubuhnya tiba-tiba berubah, memancarkan kekuatan jalan yang dimiliki oleh tingkat abadi. Hukum surga di kerajaan Huai Huang semuanya tersentuh, menunjukkan visi bencana alam yang mengerikan. Xiao Zixuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, inilah kekuatanku yang sebenarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, aku telah mencoba berulang kali, dan akhirnya memastikan satu hal, ada batasan saat menghadapi aturan surga di kerajaan Huai Huang. Dia memandang Su Yi sambil tersenyum, batas ini bukan pada tingkat alam bahagia, tetapi pada alam bepergian abadi. Teman kecil, kamu hanya berada di alam bebas dan tak terkekang di dunia luar. Bahkan jika kamu menggunakan kekuatan penuhmu di kerajaan Huai Huang ini, dibandingkan denganku, kamu masih tertinggal di alam yang besar. Alis Xiao Zixuan penuh dengan senyuman, dan dia berkedip, sejujurnya, alasan mengapa aku tidak membunuhmu barusan adalah untuk bermain denganmu, dan aku hanya ingin menyentuh pantatmu. Lagi pula, selain Kaisar Surga, kamu adalah orang pertama yang bisa melawan aturan Dao Surga di dunia biasa. Ini sangat istimewa, tidak normal, dan sangat menarik. Jika aku tidak mengerti apa yang terjadi terus, bagaimana aku tega membunuhmu? Xiao Zixuan tampak sangat bahagia, ingin minum, tetapi menemukan bahwa anggurnya sudah diminum, dia tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan mulutnya. Bagaimana, apakah ini cukup untuk menukarmu dengan sebotol anggur dan perubahan hati? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2760. Xiao Zixuan tetaplah Xiao Zixuan. Tapi dibandingkan dengan sebelumnya, sepertinya orang yang berbeda. Dia bukan lagi pendekar pedang dengan mata mabuk, dengan sikap tenang dan agung saat dia mengangkat tangan dan kakinya. Aku punya banyak anggur, jadi aku tidak perlu mengubahnya. Su Yi mengeluarkan sebotol anggur dan melemparkannya, untuk berubah pikiran, jangan pikirkan itu, hanya berharap untuk kalah. Xiao Zixuan mengambil kendi dan menyesapnya, mengangguk dan berkata, oke. Jarang, dia menatap Su Yi dengan sentuhan penghargaan dari lubuk hatinya. Dengan pikiran yang teguh, selama pembudidaya pedang muda itu bertahan, akan ada hari ketika dia akan terungkap di langit abadi. Jika itu adalah karakter Xiao Yaojing lainnya, apalagi melawan kecerdasan dan keberanian dengannya, dia akan dibunuh olehnya jauh sebelum loh batu yang diukir dengan dekrit Tianshu. Su Yi berkata, sebelum saya menghunus pedang, saya benar-benar ingin tahu apakah pandangan Anda tentang orang biasa itu benar. Xiao Zixuan terkejut, tiba-tiba terkejut, dia tidak menyangka Su Yi akan menanyakan pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan situasi saat ini. Segera, dia mengangguk dan berkata, ujung pedangku tidak pernah menunjuk ke dunia biasa. Karena itu juga penampilanmu di kerajaan Huai Huang membuatku mengagumimu. Su Yi tersenyum dan berkata, untungnya, aku hidup sesuai dengan anggur yang kuberikan padamu. Xiao Zixuan tercengang, anak ini berani mengomentari dirinya sendiri sesuka hati. Untuk pertama kalinya, Xiao Zixuan berkata, gunakan pedang,
Aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup, dan aku tidak akan membiarkanmu mati seperti ini. Sui melangkah maju dan melompat ke depan. Tertawa, tanda pedang lurus muncul di kehampaan, dan ujung tanda pedang muncul di pinggang Xiao Zixuan. Dan Sui berdiri di belakang Xiao Zixuan. Apa pendapatmu tentang pedang ini? Sui mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Xiao Zixuan memunggungi Sui, menatap tanda pedang horizontal di perutnya, mengangguk dan berkata, pedang ini sangat tajam, aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Tidak ada senyum di wajahnya, penuh keseriusan, dan dia tidak berbohong. Di kerajaan Huai Huang ini, di bawah penindasan aturan langit dan bumi dunia fana, hanya Kaisar Surga yang dapat menentangnya. Namun, pembudidaya pedang muda di depannya melanggar hukum besi ini. Dan apa yang dikatakan Xiao Zixuan sebelumnya adalah benar, bahkan jika Kaisar Langit ada di sini, ketika melawan penindasan aturan langit dan bumi, dia hanya dapat menampilkan kultivasinya paling banyak di tingkat batas kenaikan keabadian. Tapi inilah yang mengejutkan Xiao Zixuan. Kultivator pedang muda itu, sama sekali tidak terpengaruh oleh aturan langit dan bumi, menunjukkan kultivasinya di alam bebas dan tak terkekang, dan membunuh tiruan daunnya dengan pedang yang lebih lemah dari miliknya. Pedang ini tidak hanya tajam dan mendominasi, tetapi juga menakjubkan. Oleh karena itu, Xiao Zixuan mengucapkan kata-kata, hanya terlihat dalam hidupku. Siapapun yang mengetahui identitasnya akan mengetahui seberapa tinggi evaluasi dari keempat kata tersebut. Ledakan. Di kehampaan, tanda pedang lurus menghilang, dan celah besar terbuka di kehampaan, meraung seperti guntur. Sosok Xiao Zixuan terbagi menjadi dua dari pinggang dan perut. Tubuh bagian bawah berubah menjadi cahaya dan hujan. Tubuh bagian atas menjadi sangat kabur dan tidak nyata, berbalik dan menatap Sui. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Dao saya adalah Kuxuan, pembudidaya pedang, dan alam surga abadi memanggil saya, Kaisar Surgawi Kursuan. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Suara itu masih bergema, dan pria yang mengaku sebagai Kaisar Kuxuan diam-diam menghilang ke dalam awan cahaya dan hujan. Kusuan, jadi itu dia. Sui akhirnya mengerti. Kusuan, salah satu dari 9 kaisar surgawi dari domain surga abadi. Duduk di singgasana abadi, Gua Taiwu. Sekte Taiwu, yang dia dirikan terletak di Heishui Tiandu, salah satu dari 5 ibu kota surga, dan merupakan kekuatan iblis nomor 1 di dunia. Ini diketahui semua orang di dunia. Menurut rumor, Kaisar Kuxuan tinggal dalam pengasingan di Pavilion Lili, Heishui Tiandu sepanjang tahun, dan sudah lama tidak terlihat. Oleh karena itu, berita tentang Kaisar Kuxuan menghilang di dunia selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Bahkan dalam pertempuran penentuan Dao di domain dewa, Kaisar Iblis ini tidak pernah muncul. Siapa yang akan membayangkan bahwa avatar Dao besarnya sebenarnya disembunyikan di kerajaan Fana di King Fengzu, yang disebut daerah terpencil. Xiao Zixuan, pendekar pedang yang down and out. Kaisar Kuxuan, salah satu dari 9 kaisar surgawi berdiri dengan bangga di puncak langit abadi. Perbedaannya tidak diragukan lagi sangat besar. Meskipun lelaki tua jahat ini tidak baik, tapi harus kukatakan, dia memiliki gaya tertentu. Sui diam-diam berpikir, seorang kaisar surgawi dapat bersenang-senang di dunia fana, berkeliaran dengan bebas di dunia fana yang berlumpur. Yang terpenting, dia bisa peduli dengan kehidupan orang biasa. Ini saja yang layak untuk dihormati Sui. Tentu saja, ini tidak bisa menyembunyikan sifat heroik Kaisar Kuxuan, dia terlihat seperti pemabuk, dan dia paling mudah menipu orang jika dia tidak melakukan operasi plastik. Lagi pula, siapa yang akan membayangkan bahwa orang yang kurang ajar dan berbahaya itu akan menjadi Kaisar Langit? Jika saya tidak cukup kuat sebelumnya, saya pasti akan mati dengan cara yang buruk. Di mana tubuh Xiao Zixuan menghilang, 3 sosok jatuh dari kehampaan, mereka adalah Guru Nasional Lu Yuan, Shen Duqiu, dan Yun Zhaoan. Dengan lambaian jubah lengan Sui, dia mendukung 3 orang yang masih koma, dan perlahan-lahan menempatkan mereka di pavilion di puncak Gunung Kuyu. Tanpa diduga, Guru Nasional Lu Yuan tiba-tiba membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, teman kecil, kamu tidak mengecewakanku. Saat kita bertemu di masa depan, hukuman mati akan dihindari. Mata Sui sedikit menyipit, dan dia segera mengerti bahwa ini adalah sinar kesadaran yang dicetak oleh Kaisar Kuxuan, dan itu tidak lebih dari untuk sementara menempati tubuh Guru Nasional Lu Yuan. Tampaknya dia meninggalkan tanda ini hanya untuk melihat apakah Sui akan membunuh ketiga master seni bela diri fana ini. Mau bicara lagi, Sui melangkah maju dan melayang ke pavilion. Guru Nasional Lu Yuan berkedip, mungkin, kita akan bertemu lagi di luar negara Huai Huang ini, kamu harus bergegas dan pergi dengan pedang ganas itu. Suara itu masih bergema, dan Guru Nasional Lu Yuan gemetar, dan jatuh koma lagi. Sui merasakan dengan perasaan spiritualnya, dan memastikan bahwa sinar kesadaran Kaisar Kuxuan sudah tidak ada lagi. Dia mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan hendak melepaskan pusuan dari sakunya. Tiba-tiba, Shen Duqiu yang sedang koma tiba-tiba duduk, dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku hampir melupakan satu hal. Sui terdiam,
dan hampir tidak bisa menahan pedangnya untuk menyerangnya. Kaisar Iblis ini terlalu kurus. Tidak diragukan lagi, ini adalah jejak kesadaran lain yang dicetak oleh Kaisar Kuksuan. Jangan khawatir, ini bisnis. Shen Duqiu berkata dengan riang, perintah perburuan surgawi di kaki Gunung Kuyu di kerajaan Huai Huang ditinggalkan oleh Lu Hongpao setelah berakhirnya perang di akhir Dharma. Dia sudah mati, tapi pedang ini ada hubungannya dengan Lu Hongpao, anakmu. Hati-hati, Su Yi berkata dengan ekspresi kosong, yang mulia, harap berhati-hati. Shen Duqiu menghela nafas, bagus jika Anda memahami usaha keras saya, senior. Lagi pula, di antara 9 kaisar surgawi, saya satu-satunya yang mudah diajak bicara. Saya selalu bersedia untuk menjaga dan mendukung para junior. Tapi Lu Hongpao berbeda. Orang ini pemurung dan memiliki kepribadian yang aneh. Dia tidak pernah bertanya mengapa dia membunuh orang. Sekarang kamu menghancurkan dekrit yang ditinggalkan oleh Lu Hongpao dan mengambil pedang ganas itu. Jika Lu Hongpao tahu, dia pasti akan melakukannya. Temukan dia. Kamu menyusahkan. Su Yi menggosok alisnya, memikirkan sesuatu di benaknya. Master legendaris Wang Ziwu pernah berkata terus terang bahwa orang yang paling dia kagumi dalam hidupnya adalah Kaisar Langit Jubah Merah, bukan salah satu dari mereka. Kaisar berjubah merah ini adalah seorang wanita, mengenakan jubah merah menutupi langit dan menutupi matahari, dan darah musuh tak tertandingi yang terbunuh di tangannya dapat mewarnai langit-langit abadi menjadi merah. Sekarang, menurut apa yang dikatakan Kaisar Langit Kuksuan, pedang ganas dan dekrit berburu surgawi itu ada hubungannya dengan kaisar langit lainnya, yang membuat Su Yi sedikit terdiam. Kali ini keberuntungan saya tampaknya sedikit, dan saya menyinggung 2 kaisar surgawi sekaligus. Tentu saja, jika kamu khawatir diganggu oleh Lu Hongpao, kamu bisa datang ke Paviliun Lili, di Heisui Tiandu untuk menemukanku, atau pergi ke Sekte Taiwu. Sebelum selesai berbicara, Su Yi menyela, bukankah kamu di negara Huai Huang, aku akan pergi mencarimu ketika aku pergi. Shen Duqiu tersenyum dan berkata, oke. Segera, gumpalan kesadaran yang dimiliki oleh Kaisar Kuksuan yang menduduki Shen Duqiu menghilang, dan Shen Duqiu jatuh koma lagi. Su Yi memandang Yun Zhaoan, dan mau tidak mau meragukan apakah pria ini juga ditempati oleh sinar kesadaran Kaisar Kuksuan. Untungnya, itu tidak pernah terjadi lagi. Setelah mengalami episode sekecil itu, Su Yi terlalu malas untuk melepaskan pusuan lagi, sosoknya melintas, dan tiba-tiba menembus gunung-gunung Kuyu, dan langsung menyapu ke arah bawah gunung. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Su Yi telah tiba di kaki gunung sejauh 3.000 kaki. Ini adalah penjara aneh yang terisolasi dari dunia luar, di mana aturan dan kekuatan berdarah yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Ini adalah penjara yang diubah oleh keputusan Tianxun. Dan di penjara, ada pedang dao yang melayang di sana. Pedang ini sederhana dan tua, badan pedang itu berwarna putih beku, ditutupi retakan setipis bulu sapi, dan gagangnya sepertinya telah berlumuran darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, merah cerah dan melotot, seperti terbakar. Meski di penjara, saat sosok Su Yi muncul, pedang Tao tiba-tiba berputar, dan ujung pedang mengarah ke Su Yi yang berada di luar penjara. Dalam sekejap, alis dan mata Su Yi kesemutan, dan perasaan yang sangat berbahaya muncul di benaknya. Ini mengejutkan Su Yi. Penjara yang diubah oleh perintah perburuan surgawi terisolasi dari dunia luar, dan tidak peduli orang atau benda, mereka akan dipenjara dan ditekan sepenuhnya, dan semua perlawanan akan hilang. Tapi jelas, pedang dao itu tidak biasa dan tidak benar-benar dipenjara. Diam-diam, sosok seperti anak laki-laki muncul di pedang dao, dengan rambut acak-acakan dan wajah cantik. Dia mengenakan jubah hijau yang gemuk dan longgar, duduk bersila di atas pedang dao, mengistirahatkan dagunya di satu tangan, dan berkata dengan lemah, sungguh menghina saya membiarkan bajingan kecil dari alam bebas dan tak terkekang datang untuk melihat saya. Su Yi mengangkat alisnya, pedang jiwa, roh pedang, atau tubuh roh berantakan lainnya. Katakan padaku, kaisar mana yang menjadi bosmu, mengapa kamu tidak berani datang ke sini secara langsung, karena kamu khawatir kamu akan diselesaikan olehku, dan kamu akan ditusuk dengan pedang. Bocah berjubah hijau itu menguap, dengan ekspresi mengantuk di wajahnya, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, keluarlah dan jangan ganggu tidurku. Su Yi tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah aku bertanya, siapa kamu? Bocah berjubah hijau itu tiba-tiba mengangkat matanya, senyum cerah muncul di wajahnya yang lembut, dan dia mengucapkan setiap kata, katakan lagi. Jubah hijau itu berkibar, dan niat pedang yang keras dan ganas tiba-tiba muncul di penjara itu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2761. Bocah berjubah hijau itu pembunuh. Pedang dao mengalami perubahan yang mencengangkan, noda darah seperti sutra yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh pedang yang seputih salju, dan energi pedang yang tebal berubah menjadi tetesan darah yang menetes ke gagangnya. Energi pedang yang mengerikan, seperti tanah longsor dan tsunami, terus menerjang seluruh penjara, menderu terus-menerus. Aku berkata, apa kamu? Su Yi mengangkat tangan kanannya, dan seluruh penjara tiba-tiba tampak digenggam oleh tangan besar yang tak terlihat,
meskipun dampak energi pedang yang ganas dan keras, tetap tidak bergerak. Bocah berjubah hijau itu mengerutkan kening, dan bertanya dengan heran, kamu adalah orang yang memahami dekrit Tianxun sebelumnya. Aturan dan ketertiban berdarah jatuh dari penjara, memukul bocah berjubah hijau itu seperti cambuk. Pedang Dao bergoyang, dan pemuda berjubah hijau itu mengeluarkan darah, seluruh tubuhnya bergetar, dan wajahnya menunjukkan rasa sakit. Sekarang menurutmu, apakah aku punya petunjuk? Su Yi bertanya sambil tersenyum. Bocah berjubah hijau itu berdiri dengan canggung dan memaki, ternyata kamu yang baru saja mencegah pamanku pergi. Tunggu, pamanku akan menikahmu sampai mati dengan pedang. Ledakan, pedang Dao menyerang dengan keras dan menebas dengan marah. Seluruh penjara berguncang hebat, dan ada tanda-tanda samar akan terbelah. Su Yi menyatukan kelima jarinya, dan saat pikirannya berputar, aturan berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya seperti rantai dewa muncul di sekitar penjara, dan kekuatan pedang Dao itu segera dilawan dan dihilangkan. Itu adalah aturan surga yang diwujudkan oleh dekrit Tianxun. Sebelum itu, Kaisar Surgawi Kuxuan sangat bingung, mengapa Su Yi, seorang Taois kecil di alam bebas dan tak terkekang, mampu menekan pedang ganas yang akan segera lahir hanya dengan mengangkat tangannya. Dia tidak mengetahuinya sampai avatar Dao dihancurkan. Faktanya, alasannya sangat sederhana. Meskipun Su Yi tidak benar-benar memahami dan mengendalikan dekrit Tianxun di loh batu itu, dia mengandalkan kekuatan Xuanzu dan kekuatan pedang 9 penjara untuk mengambil kekuatan, dekrit Tianshu, di prasasti batu pergi, hilang. Kekuatan dekrit ini sekarang telah berubah menjadi pola bermerek, ditekan di bawah pedang 9 penjara, jinak seperti domba, tanpa perlawanan atau perjuangan sama sekali. Disinilah prasasti itu meledak. Pedang yang tidak menyenangkan itu hampir lahir entah dari mana sebelumnya, dan itu juga karena tidak ada penindasan oleh perintah perburuan surgawi. Demikian pula, ketika Su Yi menekan pedang ganas sebelum mengangkat tangannya ke Gunung Kuyu, dia menggunakan kekuatan perintah Tianxun yang ditekan di bawah pedang 9 penjara. Pada saat ini, dengan mengangkat tangannya, Su Yi dapat memanipulasi penjara Tianshu untuk menekan pedang ganas dan bocah berjubah hijau itu. Aku tidak percaya lagi, berapa lama dekrit yang rusak yang kekuatannya akan hilang. Bocah berjubah hijau itu kesal, dan sosoknya tiba-tiba terbang ke pedang Dao. Ledakan, pedang Dao tampaknya tiba-tiba memiliki spiritualitas baru, memotong dan menebas di dalam penjara, dan energi pedang yang ganas dan keras menghantam penjara berulang kali seperti badai. Su Yi menyatukan kelima jarinya. Seluruh penjara mulai menyusut terus-menerus, dan energi pedang yang padat dan menakutkan semuanya ditekan. Pada akhirnya, seluruh penjara itu seperti kotak pedang, benar-benar memenjarakan pedang Dao di dalamnya. Pada titik ini, pedang Dao tidak bisa lagi bergerak. Hanya teriakan bocah berjubah hijau yang terus keluar. Sialan, jika bukan karena perintah omong kosong itu, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Katakan padamu, kekuatan untuk melanggar dekrit hanya bisa menyegel paman ini paling lama 3 hari, setelah 3 hari, itu akan menjadi kematianmu, bajingan kecil. Mengapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu takut? Mengapa kamu tidak berlutut dan bersujud dengan cepat, dan lepaskan aku dengan hormat? Umpatannya, vulgar, liar, jengkel. Su Yi menertawakannya. Dia mengangkat tangannya dan mengambil pedang Dao yang dipenjara di tangannya. Kekuatan perintah Tianxun telah berubah dari penjara menjadi sarung pedang. Perhatikan baik-baik, fitur yang paling mencolok dari pedang ini adalah gagangnya, yang berwarna merah cerah seperti dibasahi darah segar. Jika tidak dipenjara, akan ada tetesan darah terus-menerus yang diubah oleh niat pedang. Dan guratan retakan pada tubuh pedang terus-menerus merembes darah yang ganas dan menyilaukan, seolah-olah ada lautan darah yang berkumpul di tubuh pedang. Bahkan jika pedang ditekan dan dipenjara, ketika dia memegang pedang, aura pembunuh yang menakutkan dan agung menghantam pikiran Su Yi seperti tanah longsor dan tsunami, dan dia sepertinya melihat pemandangan di benaknya. Dalam gambar, 10.000 jalan runtuh, langit runtuh dan bumi runtuh, dan sosok pendukung dengan aura menakutkan bertarung pedang sengit dengan kekuatan pedang mendominasi yang tak tertandingi mengamuk di dalam dan di luar medan perang. Keadaan pikiran Su Yi, yang sejelas cermin, tiba-tiba menjadi mudah tersinggung dan masam pada saat ini, niat membunuh jauh di lubuk hatinya tampaknya benar-benar terangsang, dan dia merasakan hasrat haus darah yang kuat. Tapi sesaat, keadaan pikiran seperti menyalakan lampu, dan sedikit cahaya hati menyebar. Semua aura pemarah dan pemarah menghilang. Bahkan niat membunuh di hatinya menghilang. Keadaan pikiran seperti cermin tembaga, jernih dan terang. Semua kelainan menghilang. Melihat pedang Dao di tangannya lagi, Su Yi terkejut. Dilarang oleh dekrit Tianshu, niat membunuh dari tubuh pedang masih bisa merembes keluar, memengaruhi keadaan pikiranku seperti tanah longsor dan tsunami, hampir membuatku tergila-gila. Untung juga saya sudah memadatkan jiwa saya dan menerangi hati saya, sehingga saya bisa menghilangkan semua kelainan ini sejak awal. Jika tidak, keadaan pikiran akan disusupi dan dipengaruhi oleh pedang Dao ini, dan konsekuensinya akan menjadi bencana.
Hal ini membuat Suyi tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya jika kekuatan dekrit Tianxun dihilangkan dan pedang yang ganas itu mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Hei, itu sangat aneh. Di bawah Kaisar Langit, selama kamu memegang pedang ini, keadaan pikiranmu akan diambil oleh niat pedang, dan kamu akan benar-benar kehilangan akal. Bagaimana bisa, hal kecil di alam bahagia, masih bisa menstabilkan keadaan pikiranmu? Di dalam pedang Dao, suara anak laki-laki berjubah hijau keluar. Jangan bilang kamu tidak berada di alam kebebasan, tapi seorang kaisar jahat yang suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Suyi akhirnya berbicara, dan berkata, apakah kamu baru saja bermain trik? Bocah berjubah hijau itu tertawa terbahak-bahak, itu tidak bodoh. Jika itu adalah dekrit berburu surgawi yang lengkap, saya secara alami tidak berdaya, tetapi kekuatan perintah berburu surgawi yang Anda miliki sudah habis, jadi bagaimana Anda bisa benar-benar terjebak? Tuan Ben, Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, berpikir dalam hati. Kekuatan dekrit Tianxun yang ditekan oleh pedang 9 penjara lautan kesadaran berasal dari tablet batu itu, dan setelah jutaan tahun erosi, itu benar-benar akan menghilang sepenuhnya. Tapi sekarang, saat dia menekan pedang Dao dengan tangannya sendiri, kekuatan dekrit Tianxun menjadi semakin langka. Di bawah lautan kesadaran 9 pedang penjara, hanya tersisa pola bermerek pesanan Tianxun. Ini juga berarti bahwa setelah kekuatan dekrit yang menekan Daojian menghilang, bocah berjubah hijau dan Daojian akan benar-benar keluar dari masalah, dan tidak ada yang bisa menekannya lagi. Dalam analisis terakhir, pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan. Bocah berjubah hijau itu mencibir, menunjukkan penghinaan, jangan katakan itu kamu, bahkan Kaisar Surgawi yang ingin memenangkan pedang ini harus terlebih dahulu bertanya padaku apakah mereka setuju. Segera, dia tertawa dan berkata, ayo, beri aku berlutut, dan bersujud 1000 atau 800 kali. Aku mungkin sedang dalam suasana hati yang baik, dan aku akan menghadiahimu dengan mayat utuh. Suyi membalik telapak tangannya, dan sarung busuk muncul. Mungkin, Anda bisa menggunakan sarung ini untuk mencoba. Hahaha, omong kosong macam apa ini? Anak laki-laki berjubah hijau sangat gembira, kamu tidak ingin menggunakan sarung yang rusak ini untuk menekan pamanku, bukan? Melihat kamu tidak jelek, tapi otakmu sangat bodoh. Jangan malu pada dirimu sendiri, tertawakan aku sampai mati, bisakah kamu membelinya? Pada saat ini, tawa datang dari sarung busuk. Lihat betapa bahagianya si kecil ini tersenyum. Di dalam pedang Dao, anak laki-laki berjubah hijau berkata dengan takjub, yo, apakah sarung pedang yang patah ini masih merupakan roh senjata? Ayo, biarkan aku membuka mata dan melihat sikap roh senjata sarung yang patah ini, dan lihat apakah aku bisa mendapatkan singkirkan sarung yang patah ini. Kakek ketakutan setengah mati. Lumayan, si kecil ini masih spiritual. Meskipun dia suka mati dan memiliki mulut yang buruk, selama dia dipukuli dengan kejam, dia pasti bisa berubah pikiran. Di dalam sarung busuk, iblis hati dari kehidupan pertama berkata sambil tersenyum, ayo, kirim pria kecil ini kepadaku, dan aku akan membantunya membuka pikirannya. Bocah berjubah hijau itu tertawa terbahak-bahak, omong kosong ini tidak terlihat bagus dengan sarungnya yang patah, ini keras. Cepat, masukkan aku ke dalam sarungnya, jangan tusuk orang itu sampai mati dengan pedang, nama belakangku akan menjadi milikmu. Suyi setuju, dan menyerahkan pedang Dao yang disegel oleh dekrit Tianshu ke sarungnya yang membusuk. Fluktuasi kekuatan yang aneh dan tidak jelas tersapu dari sarungnya, menutupi pedang Dao. Kekuatan dekrit Tianxun, yang awalnya menyegel pedang Dao seperti kotak pedang, menghilang dalam sekejap. Hahaha, aku takut sarung yang patah ini bodoh. Dia benar-benar membantuku mematahkan belenggu. Terima kasih banyak, pamanku, iya. Bocah berjubah hijau itu tertawa, dengan gembira. Tapi di tengah tawa, tawanya tiba-tiba dipenuhi dengan ketakutan. Tunggu, kekuatan macam apa ini? Kenapa kamu bisa menyegel sumber Great Compassion Sword? Tidak, sarung yang rusak ini adalah lubang yang khusus digali untukku. Pedang Tao berjuang keras, dan hantu bocah berjubah hijau yang berjuang dengan panik muncul di tubuh pedang. Ayo kamu, setan jantung pertama terkekeh. Ledakan, pedang Dao bergetar dan menghilang ke sarungnya yang membusuk dari udara tipis. Pada akhirnya, hanya kutukan marah dari anak laki-laki berbaju hijau yang bergema. Berani menggertakku. Tunggu. Suyi berdiri di sana sambil tersenyum, merasa santai. Ditekan oleh sarung busuk, pedang, welas Asi Agung, yang ganas ini pasti akan sulit untuk diterbangkan. Dekrit Tianshu luar biasa. 9 prasasti kota praja dari hulu sungai panjang takdir masing-masing berisi salah satu aturan takdir tertua, diwujudkan di prasasti dalam bentuk totem dekrit, masing-masing dengan misteri dan misterinya sendiri. Suara iblis batin pertama berbunyi, jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat mengumpulkannya dengan hati Anda, dan itu pasti akan bermanfaat bagi latihan Anda di jalan yang kekal. Pada titik ini, semua gerakan menghilang. Sarung busuk itu terdiam, dan Suyi menyimpannya dengan santai. Dalam sekejap, dia muncul di Gunung Kuyu dari udara tipis. Dengan lambaian jubah lengan,
Pusuan muncul begitu saja. Suyi secara singkat menjelaskan masalah ini. Pusuan hanya bisa terkejut. Baru pada saat itulah saya akhirnya tahu bahwa Xiao Zixuan sebenarnya adalah salah satu dari 9 Kaisar Surgawi Kuxuan. Tapi keberadaan seperti itu kalah dari Suyi dalam pertempuran kebetulan. Butuh waktu lama bagi Pusuan untuk menekan keterkejutan di hatinya, dan menghela nafas secara spontan. Saya malu. Saya hanya menyesal bahwa saya tidak belajar terlalu banyak dalam hidup saya, dan saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Ungkapkan kekaguman saya pada sesama penganut Tao. Suyi, apakah ini cara lain untuk menyanjung? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2762. Suyi dan Pusuan meninggalkan Gunung Kuyu bersama. Dia memutuskan untuk berlatih di negara Huai Huang untuk jangka waktu tertentu. Salah satunya adalah untuk memperbaiki jiwa yang terluka. Yang kedua adalah menggunakan aturan langit dan bumi untuk menyempurnakan Taoisme. Di mata Suyi, aturan surga di kerajaan Huai Huang seperti batu asahan alami, dan proses melawannya adalah pelatihan langka dengan caranya sendiri. Ketika seluruh tubuhnya tidak ditekan sama sekali, dia akan pergi sendiri. Berita pertempuran Gunung Hujan Pahit tidak menyebar. Setelah guru nasional Lu Yuan, Shen Duqiu, dan Yun Zhaoan terbangun dari kelesuan mereka, meski mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi sangat jelas bahwa kebetulan untuk bertahan hidup saat ini. Adapun kemana Xiao Zixuan pergi, mengapa loh batu di kaki gunung yang diukir dengan keputusan Tianxun rusak, dan apakah nasib Gunung Kuyu telah diambil? Tidak ada yang tahu. Aku menunggu seniman bela diri untuk meminta Dewa Abadi untuk bertarung. Meski kekalahannya mulia, berita yang menyebar bukanlah cerita yang bagus. Lu Yuan menghela nafas, sayangnya, sangat disayangkan dalam hidup saya gagal menanyakan nama guru abadi itu. Baik Yun Zhaoan dan Shen Duqiu sama-sama tersentuh. Sekte Pedang Tebing Hitam, bagaimana kamu menjelaskannya? Yun Zhaoan mau tidak mau bertanya. Guru nasional Lu Yuan terdiam sesaat, dan berkata, karena dua guru abadi dari pengadilan pedang Zhenwu tidak membunuh orang untuk tutup mulut, itu berarti mereka tidak takut berita bocor sama sekali, beritahu saja kebenaran. Di hari yang sama, Lu Yuan dan Yun Zhaoan memerintahkan untuk memblokir semua berita yang berhubungan dengan Gunung Kuyu. Namun, ada 100.000 harimau dan 3.000 elit dari Sense Mansion yang menyaksikan pertempuran Gunung Kuyu hari itu, dan sulit untuk menyembunyikan berita itu. Beberapa gosip menyebar seperti api, dan mulai menyebar di kerajaan Huai Huang di kuil, di sungai dan danau, lambat laun ada beberapa rumor terkait tamu peri berbaju hijau. Dikatakan bahwa 100.000 harimau ada di depan mereka, dan mereka tidak dapat menghentikan tamu peri berpakaian hijau, yang menggambarkan semua ini sebagai keajaiban. Dikatakan bahwa 4 tuan besar di dunia pergi berperang bersama, tetapi mereka jelas bukan musuh tamu abadi berbaju hijau. Dikatakan bahwa yang abadi berbaju hijau adalah makhluk abadi sejati dari luar langit, yang dapat menurunkan guntur dari 9 langit dengan lambaian tangannya. Namun, tidak ada yang tahu siapa tamu abadi berpakaian hijau ini dan siapa namanya. Aneh, nasib Gunung Kuyu akan muncul di langit, kenapa sunyi lagi? Dunia luar, semua kekuatan kultivasi utama sangat terkejut. Sebelum Suyi mengangkat tangannya untuk menekan pedang yang ganas itu, semua pertapa yang menunggu di luar siap untuk mengasah pedang mereka. Tapi saat pedang ganas itu ditekan, semua pertapa tercengang dan bingung. Tidak tahu mengapa, di wilayah negara Huai Huang, ada banyak kultivator, dan ada juga banyak kekuatan yang diam-diam menghubungi kekuatan kultivasi luar. Seperti guru nasional, seperti Sense Mansion. Oleh karena itu, apa yang terjadi di Gunung Kuyu dengan cepat menyebar ke luar negeri Huai Huang. Pada saat itulah pembangkit tenaga listrik dari kekuatan kultivasi utama menyadari bahwa pedang sengit yang tiada taranya di Gunung Kuyu kemungkinan besar diperoleh oleh 2 pembudidaya pedang dari pengadilan pedang bela diri sejati. Sebuah batu membangkitkan 1000 gelombang. Pendekar pedang hebat Mu Qing terkejut, tetapi kekhawatiran yang mendalam muncul di alisnya. Merupakan hal yang membahagiakan bahwa Su Xuanjun dan Pusuan tidak mati. Tapi sekarang Mu Qing sama sekali tidak senang. Bagaimana dengan mendapatkan keberuntungan? Dikelilingi oleh serigala di dunia luar, terjadi banyak pembunuhan dan malapetaka. Jika Anda mengandung keberuntungan, dan Anda bersalah atas kejahatan, Anda pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Paman, aku dalam masalah besar. Yu Guangjun membisikkan transmisi suara. Orang-orang kuat dari kekuatan kultivasi utama dengan jelas menganggap Su Xuanjun dan Pusuan sebagai anggota pengadilan pedang bela diri sejati mereka. Itu juga berarti dia dan pamannya Mu Qing akan terlibat dengan ini. Yang Ling Qiao menghela nafas ke dalam. Ditangkap hidup-hidup oleh Su Yi dan direduksi menjadi tahanan, dia berpikir bahwa ketika dia meninggalkan King Fengzu, dia akan bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi sekarang, dia tidak berani berpikir begitu. Sekarang apakah dia bisa pergi dari sini hidup-hidup sudah menjadi pertanyaan. Jangan khawatir, ini hanya masalah kebetulan. Mereka tidak berani main-main. Apakah menurutmu pengadilan pedang bela diri sejati kita hanyalah pajangan? Mu Qing berbicara dengan suara yang dalam. Hehe,
Selamat untukmu telah bergabung dengan Akademi Pedang Bela Diri Sejati. Kamu benar-benar berhasil mencapai puncak dan mendapatkan keberuntungan besar dari Gunung Kuyu. Di kejauhan, Raja Surgawi dari Sekte Pedang Tebing Hitam, Sukuan, berbicara sambil menyeringai. Ini jelas ucapan sarkastik, tanpa menyembunyikan rasa sombong di dalam. Banyak orang memandang Mu Qing dari kejauhan. Ada rasa dingin dan permusuhan di mata itu. Yang kuat yang berani melakukan ini tentu saja tidak akan lemah, jika tidak, apakah ini benar-benar pertunjukan untuk menjadi pendekar pedang yang hebat? Mu Qing, dalam situasi saat ini, Pengadilan Pedang Bela Diri Sejatimu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil keberuntungan itu. Luo Laogui, yang duduk bersila di atas awan, berkata sinis, bagaimana menurutmu? Mu Qing terdiam. Nyonya Raoyun dari gedung Yujian mengatupkan bibirnya dan tersenyum, kamu hantu tua Luo menakut-nakuti Tuan Pedang Agung Mu Qing, jadi kamu tidak takut ditanyai oleh Pengadilan Pedang Bela Diri Sejati di masa depan. Bukannya dia, Mu Qing, terlalu takut. Dia harus jelas bahwa situasi seperti itu adalah yang paling tidak menguntungkan bagi Pengadilan Pedang Bela Diri Sejati mereka. Old Ghost Luo berkata dengan santai, pedang tidak memiliki mata. Ketika kedua pembudidaya pedang dari Pengadilan Pedang Bela Diri Sejati kembali, perkelahian tidak dapat dihindari. Jika kedua orang itu tidak tahu jalan, mereka akan mati. Jika Mu Qing tidak tahu jalannya, dia juga akan dikutuk. Mu Qing diam sepanjang waktu, alisnya berkerut rapat, pikirannya berat. Meskipun Yu Guangjun dan Yang Lingqiao sama-sama Eternal Dao Masters, mereka hanya bisa dianggap sebagai junior di lapangan menghadapi situasi berbahaya seperti itu, hati mereka sangat gugup. Jika perkelahian pecah, dan jika orang-orang tua itu bangkit dengan keras, siapa yang peduli dari kekuatan besar apa Anda adalah keturunan? Yu Guangjun tidak bisa membantu tetapi mengirimkan suara, Tuan, mengapa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya dan memberitahu mereka bahwa Su Xuanjun dan Pu Xuan bukan dari Pengadilan Pedang Bela Diri Sejati kita? Tiba-tiba, mata Mu Qing menjadi dingin dan tegas, kata-kata seperti itu seharusnya tidak keluar dari mulutmu, Tuan Yu Guang. Yu Guangjun menggigit peluru dan berkata, mengapa? Mu Qing berkata, di depan ibu kota Kaisar Qin besar, jika pihak lain ingin membunuhmu, aku tidak bisa menghentikannya. Apakah ini alasan yang cukup? Wajah Yu Guangjun sedikit berubah, dan dia terdiam beberapa saat. Dengan kata lain, kamu berutang nyawa pada pihak lain, dan sekarang kamu menghadapi bencana, tetapi kamu ingin menarik garis dengan pihak lain. Apakah ini yang dilakukan oleh pembudidaya pedang? Kata-kata Mu Qing menjadi parah, jika kita mati dalam pertempuran, sekte akan untuk membalaskan dendam kami, jika Anda memilih untuk mengkhianati iman Anda untuk bertahan hidup, Anda ditakdirkan untuk menjadi aib bagi sekte tersebut. Penggarap pedang seperti itu tidak layak berlatih di Pengadilan Pedang Bela Diri Sejati. Di masa depan, bahkan berada di daftar Xiao Yaojing akan dipandang rendah oleh orang lain. Petik 2. Yu Guangjun telah ditegur sampai wajahnya menjadi pucat, dan dia menundukkan kepalanya dalam diam. Mu Qing berkata, lihat saja Yang Lingqiao dari Sharp Heart Jiansai. Yu Guangjun terkejut, dan menoleh untuk melihat Yang Lingqiao berdiri di sana dengan ekspresi dingin, memegang gagang pedangnya, tanpa sedikit pun rasa gugup. Yang Lingqiao, yang menjadi tahanan, seharusnya melarikan diri saat Su Yi tidak ada. Mu Qing juga tidak akan menghentikannya. Karena ketika Su Yi pergi, dia tidak membiarkan Mu Qing menatap Yang Lingqiao. Tapi Yang Lingqiao tidak melakukan itu. Hal ini selalu membuat Yu Guangjun sangat aneh, hingga saat ini situasinya menjadi sangat berbahaya. Yang Lingqiao masih tidak memilih untuk pergi. Bahkan, melihat postur itu, sepertinya dia tidak akan pergi sampai Su Xuanjun dan Pu Xuan kembali. Ini membuat Yu Guangjun semakin bingung, kamu adalah seorang tahanan, apa yang kamu coba lakukan? Segera, Yu Guangjun mengerti mengapa Tuan Mu Qing memintanya untuk melihat Yang Lingqiao. Sangat sederhana, tak satu pun dari tahanan lain yang terburu-buru untuk menarik garis dengan Su Xuanjun. Saya, yang berhutang nyawa pada Su Xuanjun, mengusulkan untuk menarik garis yang jelas dibandingkan dengan keduanya, kondisi pikiran saya sudah lebih rendah. Terima kasih Paman atas pengajaranmu. Yu Guangjun menangkupkan tangannya, murid itu mengerti apa yang harus dilakukan. Mu Qing sedikit mengangguk, dan baru kemudian dia mengungkapkan sedikit rahasia. Identitas Su Xuanjun dan Pu Xuan tidak sederhana, bahkan jika ada perkelahian besar, akan ada orang besar yang maju untuk melindungi mereka. Hati Yu Guangjun terkejut, dan matanya berubah secara halus. Negara Huai Huang, di sisi aliran, malam, penuh bintang, Su Yi duduk bersila. Tidak ada aura di dunia duniawi, tapi untungnya, dia membawa banyak sumber daya kultivasi bersamanya. Ada puluhan sumber abadi yang dikumpulkan hanya dengan membunuh musuh. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa setelah Dao tidak dioperasikan melawan aturan Dao surga, kekuatan asli yang abadi ini akan dihilangkan oleh aturan Dao surga. Namun, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tubuh Su Yi adalah dunia kecil, yang bisa melawan aturan dunia besar. Dalam sarung pembusukan, bocah berjubah hijau itu berdiri di sana,
menatap lurus ke sosok yang duduk di hadapannya, kulit kepalanya mati rasa. Orang ini menggenggam Great Compassion Sword dengan santai, dan hal yang paling keterlaluan adalah bahwa Great Compassion Sword menjadi patuh seperti anak domba, tidak hanya tidak berani galak, tetapi juga mengeluarkan erangan pedang yang dangkal, seolah melompat dan bersorak. Jika Tuan melihat pedang kesayangannya berubah menjadi anjing yang menjilati, bagaimana perasaannya? Bocah berjubah hijau itu sangat marah di dalam hatinya, dan dia meremehkan gerakan tak tahu malu dari Great Compassion Sword, itu terlalu menyanjung. Namun, bocah berjubah hijau itu tidak berani mengeluarkan suara, setelah jatuh ke dunia sarung pedang yang aneh ini, dia ngeri menemukan bahwa dia telah terputus dari pedang welas asih agung dan tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya. Apa yang kamu lakukan dengan wajah cemberut? Ayolah, beri aku senyuman. Setan dari dunia pertama tersenyum dan membuka mulutnya. Bocah berjubah hijau itu mengangkat alisnya, Scholar bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Mari kita lihat apakah aku akan berteriak. Setan pertama menjentikkan jarinya. Ledakan. Bocah berjubah hijau itu dipukul di dahi, dan seluruh tubuhnya terbang terbalik. Begitu dia mendarat, dia ditekan ke tanah oleh kekuatan pedang yang mendominasi. Pada saat yang sama, jantung iblis dari kehidupan pertama berdiri, dengan santai memegang pedang welas asih besar di satu tangan, dan berjalan menuju bocah berjubah hijau itu. Ketakutan yang tak terlukiskan melonjak tak terkendali dari hati bocah berjubah hijau itu. Sebagai roh pedang, dia seharusnya tidak merasa terintimidasi. Tetapi pada saat ini, dia ketakutan. Ketakutan semacam itu sepertinya muncul dari lubuk jiwanya, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dan di matanya, sosok yang berjalan ke arahnya sama sekali tidak tampak seperti manusia, melainkan penguasa seluruh surga dan 10.000 pedang, leluhur ilmu pedang dunia. Lebih menakutkan dari master di puncaknya. Bocah berjubah hijau itu bahkan tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan kengerian ini, dan dia akan runtuh dalam keputusasaan hanya dengan menghadapinya. Lihatlah dia menggertakkan giginya, berdiri di sana tanpa mengeluarkan suara. Pada akhirnya, matanya menjadi hitam, dan tubuh serta pikirannya akan ditelan oleh rasa takut, tepat ketika dia akan kehilangan kesadaran. Setan jantung dari kehidupan pertama tiba-tiba menghentakkan kakinya, berjongkok, mengulurkan tangan dan mengusap kepala bocah berjubah hijau itu. Tidak buruk, dia benar-benar anak yang baik, layak untuk pedang ini. Tiba-tiba, ketakutan di hati bocah berjubah hijau itu menghilang, seolah-olah dia datang dari kegelapan dan keputusasaan ke cahaya hangat seperti musim semi. Dia menatap kosong pada orang di depannya yang tersenyum dan menatapnya, emosinya yang tegang tiba-tiba kehilangan kendali, dan dia berjongkok di tanah. Orang ini, siapa itu? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2763. Bocah berjubah hijau itu duduk di sana, terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Sebagai roh pedang-pedang welas asih agung, dia pernah mengikuti Kaisar Langit di era akhir Dharma. Saya telah melihat Kaisar Surgawi menginjak puncak keabadian satu persatu, dan berjalan melalui tempat-tempat misterius yang aneh dan tabu di sungai takdir yang panjang. Dia juga telah mengalami pertempuran hebat yang tak terhitung jumlahnya dan meminum darah musuh yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan paling agung adalah pertempuran di akhir Dharma, ketika pedang menghancurkan singgasana abadi dan mengalahkan banyak musuh Kaisar Langit. Dalam pertempuran itu, tidak ada langit dan tidak ada langit di atas keabadian, dan kekacauan hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di sungai takdir, seperti akhirnya. Dalam pertempuran itu, hanya Kaisar Langit saja yang membunuh 6 orang. Juga setelah pertempuran itulah seluruh era pengakhiran Dharma benar-benar diakhiri. Biarkan sungai panjang takdir mengantarkan era Kaiyuan. Oleh karena itu, sebagai roh pedang, bocah berjubah hijau itu pasti setingkat, Kaisar Surga, tidak berbicara tentang kekuatan, tetapi hanya berbicara tentang penglihatan dan pengalaman. Tapi dia tidak pernah begitu ketakutan dan putus asa. Saya belum pernah melihat keberadaan sekuat sosok di depan saya yang tak terbayangkan. Tampaknya Kaisar Surga hanya bisa menundukkan kepalanya dan menyatakan dirinya sebagai menteri. Mungkin hati pedangku hancur, kalau tidak bagaimana aku bisa begitu ditakuti oleh pria seperti itu. Bagaimana aku bisa berpikir bahwa pria ini lebih menakutkan daripada Kaisar Surga? Bocah berjubah hijau itu bergumam pada dirinya sendiri, menghibur dirinya sendiri. Jangan khawatir, hati pedang tidak rusak, meskipun benar-benar rusak, aku dapat membantumu membangunnya kembali. Tidak jauh dari sana, Heart Demon dari kehidupan pertama kembali duduk di tanah, memegang Great Compassion Sword di depan lututnya. Dia menyangga dagunya dengan satu tangan, dan menatap bocah berjubah hijau sambil tersenyum. Selain itu, perasaanmu benar. Wajar jika roh pedang di dunia ini merasa takut di depanku. Itu tidak normal jika mereka tidak takut. Bocah berjubah hijau itu mencibir di dalam hatinya, siapa yang tidak sesumbar. Tapi terlalu palsu untuk meledakkannya ke tingkat yang keterlaluan. Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa begitu keadaan pikiran roh pedang hancur, roh pedang akan mati sepenuhnya, ini adalah hal yang terkenal di sungai takdir. Apalagi yang Anda katakan bahwa roh pedang di dunia akan ketakutan saat melihatnya,
gelombang bah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa roh pedang dengan pengalaman yang sebanding dengan Kaisar Surgawi ini adalah seorang idiot? Siapapun yang percaya itu punya otak. Setan jantung dari kehidupan pertama mengetuk jarinya. Bocah berjubah hijau itu membuat lubang di dahinya, menyeringai kesakitan. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba terkejut dan menyadari bahwa apa yang dia pikirkan di dalam hatinya akan dilihat oleh pihak lain dalam sekejap. Hard Demon dari kehidupan pertama duduk tegak dan menyentuh Great Compassion Sword dengan ujung jarinya. Pemandangan yang tidak bisa dipercaya muncul, banyak retakan di tubuh pedang tiba-tiba menghilang. Dan di tubuh pedang putih, ada sentuhan merah darah samar, seperti bunga persik di es putih dan salju. Pedang welas Asi Agung mengucapkan nyanyian yang jelas dan jelas, berdentang seperti burung phoenix. Bocah berjubah hijau itu benar-benar terpana, matanya tegak. Pedang welas Asi Agung rusak parah dalam pertempuran akhir Dharma, dan kekuatan aslinya tercabik-cabik, hanya menyisakan untaian kecil. Hal yang paling serius adalah ada retakan yang tak terhitung jumlahnya pada tubuh pedang, dan kekuatan asli akan terus keluar darinya. Selama bertahun-tahun terkurung di bawah Gunung Kuyu, hanya ada sedikit kekuatan asli yang tersisa, dan hampir habis. Bocah berjubah hijau tahu betul bahwa selama retakan itu ada, cepat atau lambat, pedang welas Asi Agung akan benar-benar hancur dan menjadi potongan besi tua. Dan disinilah bocah berjubah hijau itu merasa paling tidak berdaya. Dia adalah roh pedang, dia tidak bisa memperbaiki tubuh pedang sama sekali, dan begitu pedang pengasih agung dihancurkan, dia sebagai roh pedang juga akan binasa. Tapi sekarang, dengan sapuan ringan ujung jari, seseorang memperbaiki retakan pada Great Compassion Sword. Setan jantung dari generasi pertama melihat ke bawah ke gagang pedang berwarna darah yang tampaknya dibasahi darah segar, dan berkata pada dirinya sendiri, terlalu hambar untuk mengekspos roh jahat. Saat dia berbicara, hujan cahaya seperti mimpi muncul di telapak tangannya. Gagang pedang merah tua berubah diam-diam. Pada akhirnya, gagang pedang menjadi hitam, dan tanda bunga persik darah muncul. Di dalam kelopaknya, ada cahaya berdarah yang kuat dan tertutup, yang menambah pesona yang dalam dan berat pada bunga persik ini. Tetapi dengan kekuatan iblis jantung di kehidupan pertama, bunga persik di gagang pedang dengan tenang mekar, dan lampu pembunuh berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang ganas, kejam, dan menakutkan berubah menjadi kelopak berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Sama seperti bunga persik dan salju yang berlumuran darah, terbang seperti mimpi. Sejauh ini, iblis jantung dari kehidupan pertama puas. Tidak jauh dari sana, bocah berjubah hijau itu benar-benar tercengang, dan berdiri di sana dengan linglung, dengan kata, kejutan, tertulis di wajahnya yang halus tanpa malu-malu. Pedang welas Asi Agung, sabre tingkat Kaisar Surgawi. Dia telah membelah tahta Kaisar, memenggal kepala yang tak terhitung jumlahnya, membunuh iblis surgawi kuno di tanah di luar transformasi, dan ternoda dengan darah Kaisar. Siapa yang akan membayangkan bahwa Great Compassion Sword, yang rusak sedemikian rupa, tidak hanya mudah diperbaiki, tetapi juga dikorbankan kembali ke gagangnya dalam sekejap mata. Nama pedang ini terlalu pahit. Sekarang dia memiliki kehidupan baru, ketika pedang datang ke dunia di masa depan, aku akan mengubahnya menjadi nama yang bagus dan bagus. Setan hati di kehidupan pertama berkata pada dirinya sendiri, di mana bunga persik lewat, tidak ada sehelai rumput pun tumbuh. Apa pendapatmu tentang bunga persik? Bocah berjubah hijau itu memiliki wajah penuh rasa sakit, dan meletakkan kepalanya di tangannya, ya Tuhan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan nama banci seperti itu? Setan pertama, Bocah berjubah hijau itu terkejut, wajahnya berubah, dan akhirnya dia membuat keputusan yang bertentangan dengan keinginannya. Dia menamparkan mulutnya sendiri, itu semua karena aku terlalu vulgar, dan ada kotoran di mataku. Sekarang aku memikirkannya, menurutku nama pedang ini luar biasa. Bunga persik seperti darah, dan energi pedang seperti pelangi. Ini adalah hal paling romantis di dunia. Senior memilih nama itu dengan santai, hanya dengan beberapa kata, itu jenius, sentuhan akhir, pedang ini memiliki nama seperti itu, betapa beruntungnya itu. Wajah bocah itu penuh kekaguman, emosi, dan kekaguman. Setan hati dari kehidupan pertama berkata dengan gembira, tidak buruk, kamu bisa mengajariku, sekarang aku memberimu pilihan, lakukan satu hal untukku sebagai roh pedang. Jika kamu menolak, aku akan menghapus kebijaksanaan spiritualmu, kembali ke bentuk aslimu, dan berintegrasi ke dalam pedang Dao ini. Hati bocah berjubah hijau itu menegang, dan dia dengan ragu bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Datang ke sini dengan telingamu. Setan jantung dari kehidupan pertama memberi isyarat, dan bocah berjubah hijau itu menahan kegelisahan di hatinya dan bergerak, menajamkan telinganya. Setelah mendengarkan, bocah berjubah hijau itu berkata dengan takjub, ini juga oke. Setan jantung dari kehidupan pertama menghela nafas, jangan berpikir itu sangat sederhana. Dia memiliki kepribadian yang tidak meminta apapun, dan kondisi mentalnya lebih tangguh daripada Kaisar Surga. Jika Anda ingin mengalahkannya, Anda bisa hanya gunakan metode khusus ini yang akan kuberitahukan padamu. Bocah berjubah hijau itu tertegun sejenak,
lalu menghela nafas, saya baru sekarang mengerti bahwa senior dan saya sama-sama jatuh di dunia. Jangan khawatir, senior, Anda akan menyerahkan masalah ini kepada saya. Oke, aku yakin tidak salah membacamu. Setan hati pertama menepuk bahu bocah berjubah hijau itu, agar aman, aku akan memasang segel terlarang padamu, dan setelah itu, kamu bisa pergi dari sini dengan Peach Blossom Dawswood. Bocah berjubah hijau itu gugup, segel terlarang. Bisakah aku menolak? Setan jantung dari kehidupan pertama tersenyum dan berkata, kamu terlambat mengatakannya, itu sudah ditanam. Bocah berjubah hijau itu tiba-tiba berubah warna, kapan? Setan jantung dari kehidupan pertama mengangkat tangannya di bahu bocah berjubah hijau, baru saja, aku yakin kamu tidak akan peduli, kan? Sialan kamu, bagaimana saya tidak peduli? Kamu adalah koin perak tua yang buruk. Bocah berjubah hijau itu mengutuk dalam hatinya. Senyuman yang dipaksakan muncul di wajahnya, saya hanya berharap ketika semuanya membuahkan hasil, senior dapat memenuhi janjinya. Bentak, bocah berjubah hijau itu menerima tamparan di bagian belakang kepala. Setan hati pertama tertawa dan memarahi, lupakan bahwa aku bisa mendengar suaramu. Bocah berjubah hijau itu tiba-tiba merasa malu. Setengah bulan kemudian, Suyi terbangun dari meditasi. Kekuatan hukum surga Fana Chen tidak bisa lagi menekannya. Pada hari inilah kultivasi Suyi akhirnya menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari tahap awal Xiao Yao Jing ke tahap tengah. Sepertinya itu hanya naik level, tapi bagi Suyi, ini sudah merupakan perubahan yang mengejutkan. Fondasinya terlalu kuat dan besar, dan setiap langkah kultivasinya sangat sulit, jauh dari sebanding dengan orang lain di alam yang sama. Yang terpenting, praktik jalan kekal sama sekali berbeda dari masa lalu. Jika itu adalah latihan tertutup, tidak peduli berapa banyak sumber daya latihan yang dihabiskan, itu mungkin tidak dapat meningkatkan basis kultivasi. Di sebagian besar sekte dan ortodoksi di dunia, banyak monster tua dan murid serta cucu memiliki identitas tinggi dan rendah, tetapi alam kultivasi mereka sama, dan mereka bahkan lebih buruk daripada murid dan cucu itu. Alasannya adalah di jalan abadi, seseorang tidak dapat meningkatkan kultivasinya dengan mengandalkan waktu dan sumber daya kultivasi. Akar, kecerdasan, bakat, peluang, keberuntungan, peluang, semuanya sangat diperlukan. Alasan mengapa Suyi dapat menembus ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu sesingkat ini adalah karena dia mengambil kesempatan untuk melawan aturan dunia fana. Baginya, berada di dunia fana dan berperang melawan Dao Surga seperti berada di tempat suci Taoisme yang tidak bisa ditemui tapi tidak bisa dicari. Namun, harga yang harus dibayar juga besar. Sumber daya kultivasi di tubuhnya hampir habis, dan bahkan lebih dari setengah dari lusinan sumber abadi telah disempurnakan. Aku tidak tahu apakah Muking dan yang lainnya masih menunggu. Suyi berdiri dan melihat ke arah langit. Dunia luar pasti penuh dengan pembunuhan, penyergapan dari semua sisi, lebih baik jangan pergi dengan tergesa-gesa. Pu Xuan mengingatkan, menurut rencananya, mengetahui bahwa dunia luar penuh dengan ancaman pembunuhan, dia tetap tinggal di dunia fana ini. Lihat siapa yang mengkonsumsi siapa. Bagaimanapun, kehidupan abadi tidak ada habisnya, jadi apa yang kamu takutkan? Belum lagi, seiring berjalannya waktu, ketika berita secara bertahap menyebar keluar benua King Feng, ketika orang-orang di Eternal Sky Territory mulai mendengarnya, variabel yang tak terhitung jumlahnya pasti akan muncul. Saat itu, Anda dapat memanfaatkan kekacauan dan pergi. Tapi tinggal di negeri Huai Huang, dengan kekuatan Suyi, siapapun yang datang, dia pasti akan mati. Mari kita lihat avatar Kaisar Langit Kuxuan, bukankah semuanya dikalahkan oleh Suyi? Jangan khawatir, saya baru saja membuat terobosan dalam basis kultivasi saya, dan saya merasakan penindasan aturan hari ini, jadi tentu saja saya tidak akan pergi sekarang. Suyi mengeluarkan sebotol anggur dan menyeruputnya dengan ringan. Pusuan duduk sendirian di tepi sungai, memancing dengan tiang. 1 bulan lagi berlalu dengan tergesa-gesa. Suyi tiba-tiba bangkit dari meditasinya dan mendesah pelan. Sumber daya kultivasinya telah habis sama sekali, bahkan sumber abadi itu telah habis. Selain itu, penindasan aturan surga tidak membantunya meningkatkan kultivasinya saat ini. Pada bulan ini, basis kultivasinya hanya sedikit meningkat, dan masih ada jarak dari tahap akhir Xiao Yao Jing. Menurut Pusuan, hanya dalam waktu sebulan, kultivasinya telah meningkat pesat, di Sungai Panjang Takdir, itu sudah mengejutkan dunia. Lagi pula, bahkan jika sebagian besar orang abadi di dunia berlatih keras selama ribuan tahun, mereka mungkin tidak dapat membuat kemajuan sedikit pun. Pada hari inilah Suyi memutuskan untuk membawa Pusuan dalam perjalanan meninggalkan negeri Huai Huang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2764. Dunia luar, suasananya membosankan. Para pertapa dari semua kekuatan besar penuh dengan amarah. 2 bulan telah berlalu, namun target belum juga muncul, dan kesabaran semua orang sedikit demi sedikit mulai habis. Hal yang paling merepotkan adalah dengan berlalunya waktu, beberapa orang kuat dengan kekuatan besar datang satu demi satu.
Jika kedua orang itu tinggal di dunia fana dan tidak keluar, apakah kita akan sia-sia seperti ini? Seseorang mengerutkan kening. Aku hanya benci kalau aku tidak bisa masuk ke dunia fana, jika tidak, aku pasti akan kram dan menguliti kedua kura-kura dengan kepala menciut itu, dan menyalakan lampu dengan jiwaku. Aku tidak bisa bertahan atau mati. Zukuan, Raja Surgawi Agung dari Sekte Iblis Tebing Hitam, memiliki mata yang serius. Muking, mengapa kamu tidak mengirim orang ke negara Huai Huang untuk sementara waktu? Jika mereka setuju untuk menyerahkan kreasi mereka, demi pengadilan pedang bela diri sejatimu, mereka masih bisa bertahan. Nyonya Yu Jianlou Raoyun tiba-tiba berkata, jika tidak, saya khawatir banyak rekan Tao yang hadir tidak akan puas. Jika Anda membunuh Muking, itu akan buruk. Dengan kata-kata itu, mata banyak orang berubah. Semua mata tertuju pada Muking dan yang lainnya. Memang, itu akan menjadi ide yang baik untuk membawamu, Muking, dan kemudian mengirim seseorang untuk menegosiasikan kesepakatan dengan dua bajingan yang tidak berguna itu. Mata Old Luo dingin dan tegas. Dari awal hingga akhir, Muking diam, tidak pernah mengatakan apapun. Hanya saja moodnya semakin berat. Dia bisa melihat bahwa orang-orang tua yang hadir kehilangan kesabaran mereka, dan situasi antara dia, Yu Guangjun dan Yang Ling Qiao menjadi semakin berbahaya. Muking memperhatikan bahwa beberapa lawan lama dengan jelas mendiskusikan sesuatu secara rahasia, dan mereka curiga bahwa mereka ingin melakukan sesuatu padanya. Muking, apa pendapatmu tentang saran Nyonya Raoyun? Tiba-tiba, suara dingin datang dari kejauhan. Itu adalah seorang pria berjubah perak. Saat dia berbicara, banyak monster tua Tianjun disegarkan. Muking Nai adalah pendekar pedang hebat dari pengadilan pedang bela diri sejati. Status dan kekuatannya adalah yang terbaik, jika tidak perlu, tidak ada yang ingin memisahkan diri dengannya sekarang. Tapi pria berjubah perak itu berbeda, meskipun dia hanya master Tao dari alam keabadian keempat, alam tak terbatas, identitasnya sangat terpisah. Itu adalah seorang penatua dari kekuatan tingkat Kaisar Surgawi, pengadilan Tao Nantian, dan nama Tao-nya adalah Yue Ming. Muking mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, pengadilan Tao Nantian adalah pemimpin sekte Tao nomor 1 di dunia, apakah mungkin menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain? Pria berjubah perak, Yue Ming, berkata tanpa ekspresi, kamu hanya perlu menjawab apakah kamu menerima lamaran ini. Raoyun, dan kamu tidak perlu membicarakan omong kosong lainnya, kami juga tidak ingin mendengarnya. Suasananya membosankan dan menyedihkan. Tubuh Yu Guangjun dan Yang Ling Qiao tegang, dan ekspresi mereka sangat bermartabat. Mereka berdua tahu bahwa jika Muking tidak menjawab dengan baik, pertempuran besar akan terjadi. Muking melirik semua orang yang hadir, dan tiba-tiba tertawa. Mari kita bertanya pada kalian, di pengadilan pedang bela diri sejati saya, pernahkah ada orang yang rakus akan hidup dan takut mati? Suara itu seperti nyanyian pedang, bergema di alam liar. Semua orang mengerutkan kening. Muking jelas akan habis-habisan, alisnya penuh ketenangan, sejujurnya, kedua rekan Tao itu bukan pewaris seni bela diri saya yang sebenarnya, tapi kali ini saya, Muking, membawa mereka ke sini, jadi jika saya mempertaruhkan hidup saya juga akan membawa mereka pergi dengan selamat. Bukan pewaris pengadilan pedang bela diri sejati. Ada keributan di arena. Kebenaran ini tidak terduga. Ayo, siapapun yang ingin melakukannya, lakukan saja. Muking mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang Dao, matanya dingin dan tegas, dan kekuatan Raja Pedang Agung menyebar. Mari kita lihat apakah pembudidaya pedang dari pengadilan pedang bela diri sejati saya akan takut mati. Dentang, Yu Guangjun menghunus pedangnya, darahnya mendidih. Yang Ling Qiao terdiam beberapa saat, lalu perlahan menghunus pedangnya, matanya tenang, dan dia memandang kematian seolah-olah di rumah. Tiba-tiba, banyak orang terintimidasi oleh kekuatan Muking. Mendengus, Yue Ming, seorang pria berjubah perak di pengadilan Nantian Dao, memiliki ekspresi muram, keras kepala, semuanya, mari bekerja sama agar Muking, penggarap pedang agung dari Raja Surgawi, tahu apa artinya berada di bawah tren umum, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Seperti seharusnya, Sekte Pedang Tebing Hitam Zukuan menyeringai. Kenapa mengganggu? Nyonya Raoyun menghela nafas. Ini disebut jalang. Luo Laogui mencibir. Di kejauhan, Tianjun melangkah maju satu demi satu, menatap Muking dengan mata tidak bersahabat. Untuk sesaat, suasana menjadi tegang, pedang hampir putus. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, di dunia di mana kerajaan Huai Huang berada di kejauhan, dua sosok dijarah. Itu adalah Suyi dan Pusuan. Suyi sudah melihat panorama dari semua ini sebelumnya, dan bahkan Suyi tidak menyangka bahwa dalam situasi ini, alih-alih mundur, Muking akan berusaha sekuat tenaga dan bertarung sampai mati. Muking ini, bisa disebut anggota generasiku. Pusuan membuat komentar seperti itu. Sambil berbicara, mereka berdua sudah bergerak ke langit, menuju Muking dan yang lainnya. Tiba-tiba, ada sensasi di penonton. Semua orang siap bergerak, menatap Suyi dan Pusuan dengan mata membara. Target akhirnya muncul. Kenapa kamu kehabisan? Muking menginjak kakinya,
sangat kesal, betapa bodohnya mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu Anda saat ini. Ekspresi Yu Guangjun rumit, dengan kekaguman dan rasa malu. Karena dia skeptis sebelumnya, bahkan jika dia dan Paman Muking meninggal di sini, Su Xuanjun dan Pu Xuan tidak akan berani berdiri. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan datang pada saat yang kritis. Yang Ling Qiao mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Pu Xuan melangkah maju, menepuk pundaknya, dan berkata, jika aku bertahan hari ini, aku akan mentraktirmu minum. Beberapa waktu yang lalu, dalam perjalanan ke negara Huai Huang, Pu Xuan tidak melakukan apa-apa, dan melakukan percakapan pribadi dengan Yang Ling Qiao, dan lebih dari sekali. Melihat Yang Ling Qiao, tahanan di bawah pangkat, belum pergi sampai sekarang, Pu Xuan sebenarnya terkejut dan lega. Yang Ling Qiao sedikit mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, tapi semangat juang di tubuhnya jelas lebih kuat. Pada saat yang sama, Su Yi datang ke sisi Muking, dan berkata sambil tersenyum, masalah ini ditujukan kepada kami, sebagai seorang kultivator pedang, bagaimana mungkin ada alasan bagi kami untuk berdiri dan menonton Yang Mulia bertarung sampai akhir. Kematian, Muking bukan orang munafik, melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa dan mendesah, sungguh beruntung bisa bertarung bahu-membahu dengan dua orang. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Su Yi berbalik, menghadap musuh dari segala arah, dan membalikkan telapak tangannya. Pedang Dao muncul, tubuh pedang seputih salju, dengan darah merah cerah mengalir di dalamnya, dan bunga persik yang terbakar dicap di gagang hitam. Itu adalah pedang welas Asia Agung, tapi sekarang nama pedang itu adalah bunga persik. Pedang ini berasal dari kaki Gunung Kuyu. Itu adalah pedang Kaisar Surga yang tersisa dari pertempuran akhir Dharma. Siapapun yang menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan pedang Dao. Tiba-tiba, penonton menjadi heboh, dan banyak orang bersemangat dan mata mereka berbinar. Tapi di luar dugaan, tidak ada yang berani mengambilnya. Muking melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, jika ada kue hari ini, tapi kamu khawatir ditipu, kenapa kamu tidak berani merebutnya? Semua orang saling memandang, tampak sedikit tidak nyaman. Seperti yang dikatakan Muking, mereka semua khawatir ditipu. Siapa yang berani membayangkan bahwa mangsa yang telah lama ditunggu-tunggu baru saja muncul, dan akan mengambil inisiatif untuk membuang saber Kaisar Langit? Siapa yang tidak khawatir tentang penipuan? Itu memang pedang tingkat Kaisar Langit, dan auranya tidak boleh dipalsukan. Ada karakter Tianjun dengan mata terbakar, menatap Peach Blossom Dao Sword yang melayang di udara yang tidak dipegang siapapun. Menurut buku-buku kuno sekte kami, dalam pertempuran untuk mengakhiri Dharma, memang ada pedang yang tak tertandingi dan ganas bernama Welas Asih Agung yang tertinggal di dunia dan menghilang. Mungkinkah itu? Seseorang berbisik. Jangan impulsif. Siapapun yang mengambil tembakan pertama saat ini sedang mencari kematian. Menembak burung pertama bukan hanya untuk bersenang-senang. Seseorang mengingatkan dengan suara berat. Ada banyak diskusi, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang menunjukkan keserakahan dan keinginan, tetapi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Siapapun yang berani merebutnya saat ini akan dibunuh oleh semua orang yang hadir. Semuanya, karena kalian semua memiliki kekhawatiran, izinkan aku membantumu menguji keaslian pedang ini. Yue Ming dari pengadilan Tao Nantian berdiri dan melangkah mendekat. Tak terhitung mata menatapnya, atau mengerutkan kening, atau cemberut, atau menunjukkan permusuhan. Kebanyakan orang menonton dengan mata dingin. Siapa yang mau menyerahkan pedang Kaisar Langit? Jadi bagaimana jika Anda memiliki pengadilan Tao Nantian sebagai pendukung Anda? Ketika huru hara besar ini dinyalakan, siapa yang akan peduli siapa kamu, Yue Ming? Melihat Yue Ming berjalan ke depan, dia mengangkat tangannya dan hendak mengambil pedang Dao itu. Ledakan. Tiba-tiba, badai meletus di dunia ini, kehampaan menjadi kacau, dan api hitam terjalin, menyapu semua orang yang hadir. Saya tidak tahu siapa yang akan bergerak, dan mereka akan langsung mengeruhkan air. Lakukan. Serangan diam-diam menyebalkan apa padaku? Membunuh. Hati-hati, mundur dulu. Brengsek. Siapa yang melempar segelnya? Semua jenis teriakan terdengar, dan ketika badai api tiba-tiba meledak di dunia, semua pertapa yang tersebar di dunia ini semuanya mulai, beberapa mengelak, beberapa harta direnggut, beberapa memancing di perairan yang bermasalah, dan menyelinap ke lawan. Situasinya benar-benar kacau, dan huru hara besar pecah. Pria berjubah perak Yue Ming dari pengadilan Tao Nantian tercengang. Sebelumnya, dengan mengandalkan identitasnya, dia yang pertama keluar, setelah meraih pedang Dao, dia menggunakan kekuatan supernatural untuk segera melarikan diri. Siapa yang mengira bahwa perubahan mendadak ini mengejutkannya? Ketika dia bereaksi, ke segala arah, semua jenis tentara Tao yang mempesona, dan berbagai jalur dewa yang mempesona, semuanya membombardirnya seperti semburan yang deras. Aura berbahaya dan mematikan itu membuat wajah Yue Ming menjadi pucat karena syok, dan jiwanya hampir keluar. Tanpa ragu, dia berbalik dan mundur. Ledakan. Sepotong kekosongan itu hancur, meledakkan retakan di kisaran 10.000 zang, dan kabut mengamuk seperti air pasang. Meskipun Yue Ming lolos karena keberuntungan,
dia masih terluka parah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, menyebar deras dari kepalanya. Yang lebih kejam adalah bahwa saya tidak tahu hal keji dan mesum mana yang memanfaatkan kebingungan dan menusukkan pisau lempar ke pantat Yue Ming panggil serigala. Pada saat yang sama, Su Yi bersiap untuk membawa Pusuan, Mu Qing, dan yang lainnya ke kejauhan, dan perubahan mendadak terjadi. Luo Laogui tidak merebut harta itu, tetapi pada saat pertama perkelahian pecah, dia datang ke sini dengan pot tanah hitam di tangannya dan membunuhnya dengan kejam. Ledakan, pot tanah hitam kosong, memercikkan semburan hitam yang kuat, menutupi langit seperti menutupi matahari. Semburan hitam tidak terbatas, menjebak Su Yi dan yang lainnya dalam satu gerakan, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan mundur. Hampir pada saat yang sama, Luo Laogui dan dua sosok lainnya bergegas keluar dari arah yang berbeda, merobek langit, membunuh mereka dengan kejam. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.